hak dan kewajiban warga negara. Pengertian warga negara dapat diartikan sebagai penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pengertian hak dalam hal kewarganegaraan berarti warga negara berhak atau memiliki wewenang untuk memperoleh beberapa hal, seperti penghidupan yang layak, perlindungan hukum, jaminan keamanan, dan sebagainya. Sifat dari hak warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Secara umum, hak warga negara dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu 1. Hak legal, 2 hak moral, 3 hak khusus, 4 hak umum, 5 hak positif, 6 hak negatif, 7 hak individual, 8 hak sosial. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan untuk memperoleh wewenang atau hak kita. Kewajiban dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban umum universal, dan kewajiban primer. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Pancasila menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai yang terdapat pada kelima sila Pancasila dalam bentuk yang asli atau pokok dan belum dikaitkan dengan hal lain, yaitu ketuhanan pada sila pertama, kemanusiaan pada sila kedua, persatuan pada sila ketiga, kerakyatan pada sila keempat, dan keadilan pada sila kelima. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan nilai yang terkait dengan Pancasila sebagai arahan, kebijakan, strategi, serta terkait pula dengan lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental sendiri merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis sendiri merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental dan suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh, pada sila pertama yaitu saling menghormati dan bekerja antar sesama. Pada sila kedua, saling mencintai dan menyayangi sesama manusia. Pada sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Pada sila keempat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Dan pada sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan dan tempat lahir yang mempunyai kewajiban dan hak secara utuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Tidak akan ada negara tanpa adanya warga negara. Oleh karena itu, warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling keterkaitan dan memiliki hak serta kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Kewajiban warga negara adalah menjaga nama baik negara dan membelanya. Sedangkan kewajiban negara adalah memberikan kebutuhan dan kesejahteraan bagi warganya. Sedangkan untuk hak, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negaranya. Sedangkan negara memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari warganya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban warga negara adalah hak negara
Begitupun sebaliknya, kewajiban negara adalah hak warga negara. Di Indonesia sendiri, hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan negara telah diatur secara legal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh pelanggaran dan pengingkaran kewajiban hak warga negara. Contoh pelanggaran hak warga negara. 1. Proses penegakan hukum belum optimal. 2. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. 3. Semakin merebak luas pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT dan sebagainya. 4. Banyak terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama seperti perusakan tempat ibadah. 5. Tingginya angka putus sekolah. 6. Eksploitasi terhadap anak. 7. Pelanggaran hak cipta. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Melakukan aksi terorisme. 2. Membuang sampah sembarangan. 3. Tidak menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi dan dasar negara. 4. Melanggar aturan lalu lintas. 5. Tidak membayar pajak negara. 6. Tidak berpartisipasi dalam melakukan pertahanan dan keamanan negara. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani pelanggaran hak dan kewajiban warga negara diantaranya: 1. Membentuk perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 2. Membentuk lembaga yang dapat mengatur hak warga negara dan pelanggarannya, di antaranya Polri, TNI, dan Komnas Perlindungan Anak. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah mengoptimalkan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang penegakan hak dan kewajiban bernegara. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kelima adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang keenam adalah meningkatkan profesionalisme pertahanan dan ketahanan negara. Yang ketujuh adalah meningkatkan kerjasama antar kelompok ataupun golongan dalam masyarakat agar mampu terbentuk pemahaman dan saling memahami, menghormati antar pendapat masing-masing. Kesimpulan materi yang telah teman-teman saya sampaikan tadi. Dimulai dari hak. Hak adalah sesuatu hal yang harus kita terima, sedangkan kewajiban ialah hal yang harus kita penuhi atau kita laksanakan dengan penuh pertanggungjawaban. Hubungan antara hak dan kewajiban ialah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang akan mendapatkan haknya apabila ia telah memenuhi semua kewajiban yang telah ia laksanakan. Pelanggaran hak warga negara terjadi apabila
warga negara tidak memperoleh atau menerima hak yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Pelanggaran hak warga negara biasanya terjadi akibat kelalaian dari pihak pemerintah ataupun warga negara itu sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara umumnya terjadi akibat sikap egois warga negara tersebut, kesewenangan kekuasaan, serta pengaruh teknologi yang disalahgunakan. Tindakan terbaik untuk mencegah terjadinya faktor-faktor yang akan menyebabkan pelanggaran hak warga negara ataupun pengingkaran kewajiban negara ialah mengurangi faktor-faktor itu muncul agar dapat diminimalisir atau dihilangkan.